Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Abdi Rifki. Berbagi kebaikan di dalam keresahan. Wah, anjas. Oke, ini video perdana gue ya. Kontennya gue sebut ngops lah. Dimana gue akan coba sharing keresahan-keresahan yang semoga nanti ada tetap kebaikan di dalamnya ya. Sambil ngopi tentunya. Di konten ngops lah perdana gue ingin coba sharing sedikit ya tentang keresahan gue terhadap satu tumbuhan ciptaan Tuhan tentu saja, si daun hijau bernama Latin Cannabis sativa. Wah, anjas. Daunnya mirip banget sama daun singkong. Daun hijau ini sangat disukai oleh Bob Marley, bahkan sampai dibuatin lagunya. Barangkali teman-teman ada yang tahu. Sebuah daun hijau yang banyak orang bilang tanda kutip ajaib, karena banyak mereka mempercayai bahwa si daun hijau ini punya banyak manfaat ya, termasuk dalam pengobatan medis. Oke, gue akan mulai dengan bercerita sedikit ya. Gue ingin coba sharing cerita klasik, sebuah kisah nyata dari Kalimantan lebih tepatnya. Pada tahun 2016-2017, sebuah kisah dari seorang Bapak Fidelis Ari. Barangkali teman-teman ada yang tidak asing dengan namanya, atau bahkan sudah tahu ceritanya. Buat teman-teman yang belum tahu, gue coba sharing sedikit ya. Singkat cerita, Bapak Fidelis Ari ini punya seorang istri ya. Istrinya ini lagi sakit keras. Kondisinya juga cukup parah lah. Nah, si Bapak Fidelis Ari ini berupaya banget nih gimana caranya bisa ngobatin atau bahkan nyembuhin si istrinya itu. Atau minimal banget ada perubahan deh. Nah, si Bapak Fidelis Ari ini udah coba berbagai macam pengobatan medis ya. Sudah nyoba berbagai macam pengobatan medis, bahkan sampai hampir putus asa dan coba ke orang pintar. Tapi masih belum ada hasil. Hingga akhirnya dia coba baca-baca, dia coba nyari informasi, hingga akhirnya ditemukanlah sebuah pengobatan alternatif ya dengan si daun hijau ini. Akhirnya dia dapat, terus dia tanam, dia coba olah, dia coba lakukan pengobatan, lakukan terapi ke si istrinya. Nah, ajaibnya adalah si istrinya ada perubahan nih, berangsur membaik, bahkan berpotensi bisa sembuh gitu, bisa pulih jika pengobatannya dilakukan secara rutin dan terus menerus gitu. Tapi sayangnya di negara kita tercinta ini kan si daun hijau ajaib ini kan ilegal ya, jelas banget gitu, ada hukumnya, ada pasalnya, ada undang-undangnya. Tapi mohon maaf nih, berhubung gue nggak paham hukumnya, gue juga nggak hafal pasal-pasal, jadi teman-teman bisa nanti coba double check ya, bisa cek sendiri lebih lengkapnya, lebih detailnya terkait hukum atau pasal-pasal narkotika, khususnya si daun hijau ini. Tapi gue sempat baca sedikit ya, bahwa si narkotika itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan 1, 2, dan 3. Nah, si daun hijau ajaib ini masuk ke golongan 1. Ibaratnya tuh top tier, wah neraka jahanamnya lah itulah. Ibaratnya tuh paling jahatnya lah. Jadi, wah susah lah, berat lah. Nggak ada toleransi gitu. Apapun pemakaian yang mengandung unsur dari si daun hijau itu nggak boleh.
terserah lu mau pakai untuk pengobatan medis, lu mau pakai buat penelitian, bahkan nggak boleh. Nah, balik lagi ke Bapak Fidelis Ari tadi, karena terbukti menanam si daun hijau tadi, walaupun maksud tujuannya mulia ya tadi buat ngobatin istrinya yang sakit parah, tapi balik lagi ini eh, golongan satu loh, nggak bisa. Akhirnya Bapak Fidelis Ari ditangkap, ditahan. Nah, otomatis terapi atau pengobatannya juga berhenti, stop. Setelah pengobatannya berhenti, stop, istrinya yang tadi udah sempat ada perubahan gitu, yang udah berangsur membaik, setelah berhenti pengobatan dan terapinya, balik lagi nih kondisinya nih. Jadi parah lagi, bahkan lebih parah. Hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayang banget tidak tertolong dan meninggal. Jujur gue pribadi respect banget gitu sama Bapak Fidelis Ari ini gitu. Bahkan gue kayak mikir, wah kalau gue ada di posisinya Bapak Fidelis Ari, mungkin gue juga akan melakukan hal yang sama gitu. Tapi ya apa boleh buat. Jadi sekali lagi gue respect lah sama Bapak Fidelis Ari ini. Gue juga respect ke Bapak atau Mas nih gue manggilnya nih. Mas aja lah ya. Mas Dira Narayana, atas segala pergerakannya, atas segala perjuangannya gitu untuk si daun hijau ajaib ini agar bisa keluar dari golongan satu, agar setidaknya bisa dipakai untuk pengobatan medis, atau minimal banget bisa dipakai untuk penelitian dulu deh, penelitian untuk membuktikan apakah benar si daun hijau ini sehebat itu, apakah benar seajaib itu gitu loh. Ya walaupun sampai sekarang setahu gue kayaknya belum ada hasil yang memuaskan ya, belum ada hasil yang gimana gitu. Sikap pemerintah masih sama, tapi setidaknya Mas Dirana Rayana sudah berjuang dan gue respect banget. Gue ngopsla dulu guys. Oke, jadi begini guys, yang ingin gue sampaikan adalah, dan rasanya menjadi poin penting ya dari ngops lah episode perdana gue ini, gue percaya kepada satu peribahasa tua, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Artinya dimanapun kita, seyogyanya, seyogyanya itu apa ya? Sepantasnya, seharusnya kita mengikuti aturan yang berlaku di sana. Nah, di negara kita tercinta ini, seperti yang gue udah jelasin sebelumnya, udah jelas gitu hukumnya, udah jelas ada pasal-pasalnya, undang-undangnya terkait narkotika, termasuk si daun hijau ajaib di situ. Nah, sebagai warga negara yang baik, ya semestinya kita tunduk patuh gitu, tunduk patuh terhadap hukum tersebut. Karena udah jelas tadi, ada hukumnya, pasal-pasalnya, undang-undangnya. Hukumannya juga mulai dari pidana bahkan bisa lebih berat. Jadi please banget sumpah guys, untuk teman-teman, say no to narkops. Jangan pernah berurusan dengan narkops, termasuk si daun hijau ajaib itu. Jadi please banget, mari kita menjadi warga negara yang baik, yang selain kita taat pajak, kita juga taat hukum, dengan tidak pernah berurusan dengan narkops. Tapi kendati demikian, kendati demikian tuh apa ya? Walaupun begitu,
nggak ada salahnya guys, nggak ada salahnya buat kita banyak-banyak baca, banyak-banyak nonton. Nggak ada salahnya kita memperluas wawasan, memperkaya ilmu pengetahuan. Kita baca apa sih narkops itu, ada apa aja sih narkops itu, dan apa sih daun hijau ajaib ini, cannabis sativa nama ilmiahnya. Jadi gue pengen kita tuh berimbang gitu loh guys, kita itu berimbang, menyikapi dan melihat segala sesuatunya gitu. Oke, kita memang tunduk patuh terhadap peraturan ya. Si daun hijau ini tuh ilegal, dilarang. Apapun unsurnya yang terkandung di si daun hijau itu ilegal, nggak boleh banget. Oke, kita tunduk patuh, kita nurut lah. Tapi nggak ada salah kita juga mencari tahu gitu loh. Nggak ada salah kita tahu, minimal kita jadi memahami gitu, kita paham ini tuh apa. Jadi gue pengen kita itu jangan cuma bisa membenci tanpa berusaha memahami. Wah anjas. Ya gitu guys. Dan gue juga sangat menyayangkan gitu. Cukup banyak public figure, artis-artis yang ketangkep gitu, terbukti berurusan dengan narkops. Bahkan beberapa ada yang pakai si daun hijau ajaib ini dengan berbagai alasan ya, meningkatkan ya kreativitas kah, demi karyanya kah, biar lebih rileks kah. Rileks mah ngopi aja guys, ngops lah. Udah paling bener udah ngops lah guys. Rileks, sans, tanpa menjadi warga negara yang melanggar aturan. Anjas. Ya jadi gitu ya guys ya. Mari kita menjadi warga negara yang baik, yang taat aturan, yang taat hukum, dengan tidak pernah berurusan dengan narkops. Tapi tadi inget ya guys ya, nggak ada salah kita baca-baca, banyak nonton. Nggak ada salahnya kita memperkaya ilmu pengetahuan, memperluas wawasan. Gue juga sempet baca gitu, di luar sana tuh memang cukup banyak gitu penelitian, bahkan ada testimoninya gitu, kayak ada orang tua gitu yang dengan kondisi tertentu dia sakit parah, lalu diterapi dengan si daun hijau ajaib ini. Jadi terapinya tuh jangan bayangkan si daun hijau itu dilinting terus dipakai sebat ngebul gitu. Enggak gitu guys, enggak kayak gitu cara makanya guys, enggak kayak gitu. Jadi kayak diolah, diekstrak gitu sampai jadi semacam minyak atau oil ya. Terus kayak dioles atau mungkin ditetesin gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Makanya nanti teman-teman coba deh, nggak ada salahnya coba baca-baca, coba nonton. Nanti salah satu penelitian atau testimoninya gue bisa lampirkan di deskripsi deh. Jadi teman-teman bisa double check, bisa tonton atau baca lebih detailnya seperti apa. Oke, mungkin sekian ya Ngopsla edisi perdana gue. Barangkali gue ada benarnya. Alhamdulillah jika bisa membuka mata hati pikiran teman-teman. Tapi jika pastinya gue ada salah, ya mohon maaf. Teman-teman bisa koreksi atau tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa Ngopslah. Sampai jumpa di Ngopslah episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.